shopping. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masjidil Haram Mekah. Mari Mekah. Masjidil Haram Mekah. Pasti kita kaget ini Tribuners. Apa itu sedang? Jadi itu di Mekah Tribuners, Iya. polisinya pakai sepatu. Pakai sepatu dia masuk di masjid. Masuk ke dalam masjid. Ya, pokoknya cuma di masjid di sekitar Ka'bah pakai sepatu. Kalau di Indonesia itu pasti dia. Masa? Ini fotonya. Sepatu. Ini Ka'bah ini tuh bener sih. Sepatu nih. Poluan lagi. Sepatu nih. Bagus lagi sepatu nah. Ini oke. Sepatu. Jadi Yang pilih sepatunya. Iya. Mungkin lebih bersih sepatunya dari kaki kita. Jadi dia tidak ada sana debu, tidak ada kotoran. dia ini kalau dia dari luar Iya. tidak pakai sepatu. Baru nanti masuk di masjid baru pakai sepatu. Jadi tidak pernah keluar masjid ini sepatunya. Iya. Makanya itu biasa kan kita pernah itu ada heboh di media sosial kita ada tentara pakai sepatu di masjid tidak apa-apa. Iya. Yang penting sepatunya tidak ada najisnya. Betul. Sedangkan di pelataran Ka'bah saja polisinya pakai sepatu ya semua. Dia pakai semua itu polisi Iya, pakai tahu, sepatu. Kita saja kalau pakai sandal tidak apa-apa. Tapi jangan bikin contoh dengan rantas sakit di sini Iya, kita. kita biasa itu dulu kan kalau apalagi kalau musim dingin atau musim panas itu kan kalau musim panas kita tawaf di sini melepuh kaki. Ya mau gue pakai itu kalau Iya, kalau musim dingin lentong silai dinginnya makanya itu kalau musim panas sekali musim ekstrim di sana Iya. disiapkan memang sandal khusus atau sepatu khusus. Jadi begitu kita masuk di pelataran Ka'bah ini kan pelataran Ka'bah yang tidak ada atapnya. Betul. Begitu Langsung kita masuk cahaya. harus dipakai sepatu. Tahu. Iya, jadi ya begitu Cibunes. Jadi jangan langsung reaktif terhadap apa yang kita lihat. Iya. Kita pelajari dulu ini apa ini. Iya betul. Ya karena memang dulu di zaman Nabi kan ada tata caranya. Iya. Sampai kan ada fikihnya itu. Oh. Kalau kita pakai hub itu kan namanya sepatunya sama Nabi itu namanya hub. Banyak sekali ikatannya. Iya. Lama baru bisa terlihat. Jadi Nabi itu kalau berwudu dia bilang tidak usah buka sepatumu, sapu-sapu saja di sepatu begini ujung-ujungnya. Kalau berwudu kalau bersalat ini dengan sepatu. Iya. Apalagi kalau dalam perjalanan jangan dibuka itu hub. Betul. Dengan catatan kita pakai itu sepatu pada saat kita ada wudu tak. Oh iya. Jadi berwudu dulu baru pakai sepatu. Dalam kondisi kita pakai sepatu batal wudu tak dan kita mau salat, kita mau berwudu lagi tidak perlu lagi buka sepatu, disapu-sapu saja ujungnya sepatu tak dan cek ke salat lagi. Allah. Oh gitu deh. Itu ada aturannya begitu. Iya. Artinya jangankan pakai sepatu di masjid, pakai sepatu salat saja bisa dibolehkan dan dicontohkan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Tahu. Tuh. Ada juga kemarin bilang dalam kondisi perang yang 99% kita bisa meninggal, Iya. tetap kita diwajibkan salat berjamaah. Apalagi kalau hanya di tengah kondisi COVID-19 yang hanya 3% kemungkinannya kita meninggal. Iya. Lebih diwajibkan lagi kita salat berjamaah. Oh iya. Kan ada tuh aturannya salat berjamaah dalam medan perang itu. Iya. Jadi kalau misalnya 2 saf, Allahu Akbar. Kalau ruku yang saf depan yang di belakang masih berdiri. Masih dulu. berdiri. Naik lagi yang di depan baru ruku lagi yang di belakang. Jadi ganti-gantian gitu. Iya, berganti-ganti yang ada. Jadi bisa melihat keadaan. Artinya
Tapi ini kan salat yang dilarang di tengah gitu nih. Alasannya itu ada sebagian ustaz yang alasannya bilang jangankan COVID-19 yang hanya 3% kemungkinan kita mati, sedangkan di medan perang yang 99% kita bisa mati, kita masih diwajibkan salat berjamaah. Allahu Akbar. Itu alasan sampai mereka bilang salah itu pemerintah melarang kita salat di masjid. Iya. Iya juga salah apa? Yang dilarang oleh pemerintah itu salat di masjid, bukan salat berjamaah. Iya tahu. Nabi Landasan Latif, semua yang kita lakukan di masjid bisa kita lakukan di rumah. Azan di masjid bisa kita azan di rumah. Iya. Pengajian di masjid bisa kita pengajian di rumah. Betul. Salat berjamaah di masjid bisa kita salat berjamaah di rumah. Iya. Satu yang tidak bisa dilakukan di masjid, beli beras, Iya tahu. beli gas LPG, beli sayur, beli Iya. ikan. Makanya Nabi Landasan Latif, masjid tidak apa-apa ditutup, tapi jangan ditutup pasar. Kenapa tidak bisa ditutup pasar? Karena tidak bisa pasar rumah menggantikan pasar. Iya tahu. Rumah bisa menggantikan masjid, kita bisa mengaji di masjid, salat berjamaah di masjid. Jadi yang dilarang itu sekali lagi Tribuners, bukan salat berjamaah, tapi salat di tempat umum seperti masjid, yang kemungkinan besar kita akan bertemu terkontaminasi dengan orang-orang lain yang tidak bertemu dengan kita dalam sehari-hari. Iya, karena banyak orang di situ dari beragam. Iya, tidak misalnya masjid di pinggir jalan ada orang lewat dari mana-mana, tiba-tiba dengar suara Allah, tiba-tiba singgah salat. Iya. Ternyata dia baru dari bandar, Iya. baru dari Jakarta, atau baru dari Cina, Iya deh. dari bandara. Karena tak sekali salat dengar orang asal di masjid. Sehingga dulu salat jabat-jabat tamak kisum. Satu masjid dapat. Ya karena kalau masjid dibuka, otomatis tidak ada yang bisa menghalangi setiap orang Islam untuk masuk dalam. Untuk salat. Makanya itu masjid, jangan dulu salat di masjid. Iya tahu. Optimalkan beribadah di rumah, termasuk salat berjamaah di rumah. Kalau perlu panggil tetangga tak ke rumah tak salat. Iya. Tak apa-apa. Kalau tuh ada masjid dalam kompleks tak, di kompleks itu hanya sekian rumah, seperti di kompleks saya hanya sekitar 20 rumah. Dan saat salat kita kunci pagarnya. Iya. Ya tidak apa-apa salat di masjid. Iya deh. Karena para kita Baku tahu. aku tak mati. Bukan ini sebenarnya yang kita mau bahas besok. Tapi di foto ada. Iya. Bisa Fotonya kita kan ada lihat. dalam besar. Ada di besok iya, jalan iya. sambung. Baku nyambung dia tahu. Ada juga nyambungnya juga. Iya 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 iya. Jadi benar, ternyata itu benar. Kemarin sore Iya. Pak Dani Pemantau sudah tanda tangan surat edaran baru. Apa sih dan isinya? Kan hari ini Tribun Timur edisi kemarin tanggal 22 Juli 2021 mengabarkan jangan menikah dalam 5 hari ini. Iya. Tanda kutip. Maksudnya itu jangan melakukan resepsi pernikahan dalam 5 hari ini. Iya. Karena dilarang. Itu resepsi. ternyata tidak, itu ternyata peraturan itu berlaku sampai jam 4 sore Ji. Oh. Karena jam 5 sore ada lagi peraturan baru. Apa sih ini? Boleh di resepsi. Ikut. Dong. Tapi Ah. hanya kapasitas 25% dari kapasitas tempat resepsi itu dilaksanakan. Tidak boleh makan minum di situ. Ya, tidak ada hidangan apa dan sebagainya. Jadi boleh resepsi. Jadi tadi itu juru bicara Dani Pemantau Pak Makbul Halim Iya. menjelaskan secara detail kronologis munculnya beberapa pernyataan-pernyataan wali kota di media sosial dan media online yang seakan-akan wali kota Makassar ini pelimplang dalam
menerapkan kebijakan. Ika banyak yang begitu, masyarakat anggap begitu. Tidak tahu. Jadi ternyata itu yang dibagi-bagi di malam takbiran itu pernyataannya Pak Dhani pada tanggal 14 Juli yang lalu. Oh, Dede. Campur. Jadi pernyataan Pak Dhani yang mengatakan bahwa kita akan tutup masjid sesuai edaran dari pemerintah pusat, itu juga pernyataan beberapa hari yang lalu. Kemudian menjelang malam takbiran diedarkan lagi pernyataannya bahwa kita buka, silakan salat di lapangan, tentu jangan salat di masjid. Itu juga pernyataan tanggal 14 Juli yang lalu. Jadi juga pernyataannya tanggal 14. Pernyataan sebelumnya yang dibilang orang digoreng-goreng lagi seakan-akan jadi seakan-akan Pak Dhani Pemantau itu berseberangan dengan PLT Gubernur. Karena PLT Gubernur bilang silakan salat di masjid. Tiba-tiba orang munculkan pernyataannya Pak Dhani. Salat di rumah saja. Iya. Ternyata itu pernyataannya Pak Dhani beberapa pekan sebelumnya. Ayo minta maaf kok tidak benar saya. Yang calon-calon Pak Wali. Oh tidak, Cik. Saya juga bilang sama teman-teman di Mas Pemper, kalau ada yang seperti itu cepat luruskan Iya, berarti kan ada di WA, jangan biarkan timnya yang tidak baik toh. Jangan biarkan informasi yang seakan-akan benar tapi sebenarnya salah itu menyebar di tengah masyarakat. Iya. Jadi begitu ada yang kita lihat keliru, segera hubungi itu media yang bersangkutan. Tapi malam satu hari sebelumnya, Ustaz, ada saya dapat dengar dari teman itu, Pak Lurah itu rapat dengan panitia masjid memang dilarang. Iya, karena itu jangan dengar. Berarti tidak dapat tahu informasi Pak Pak Lurah. Lurah kan hanya baca biasa juga Pak Lurah. Tidak mungkin mami itu Pak Lurah berani telepongi Pak Wali. Benarkah Pak Wali yang kita bilang ini? Tahu Pak Wali, saya Lurah. Lurah Parangtambung. Mau tanya benarkah ini? Tidak mungkin. Itu Pak Lurah, jadi Pak Lurah itu apalagi nih banyak tersiar kabar. Apalagi kalau dia bilang banyak yang mau diganti. Menteri Ibu yang bilang, Dede. tidak mungkin nih. Jadi Lurah langsung tuh merapat, panggil KRT. Jadi Pak Camat dulu yang melihat itu, Hatimi dilarang orang salat di masjid. Dilarang orang, dikasih tahu Lurah. Pak Lurah, umumkan di tempat tadi ada kebijakannya Pak Wali. Pak Lurah langsung kumpulkan RT RW. Selesai menyebar lah itu. Mestinya itu tadi telepon seperti itu segera diluruskan. Iya benar. Jangan terjadi simpang siur. Tapi menurut Makbul Halim, kebijakan dari wali kota itu baru dianggap kebijakan kalau ada SK-nya, ada perdanya atau ada surat edarannya. Pasti nih. Kalau hanya kata-kata, hanya video berisi kata-kata, itu bukan kebijakan, namanya itu hanya pernyataan. Maletong kita warga tanah hormati. Itu namanya Lurah dan Camat. Mana pernyataan anggap kami kebijakan, tidak mungkin berani bantah. Iya betul tahu Pak Makbul. Malas deh. Satu tahu Nabi Makbul. Bila bukan kebijakan namanya itu kalau pernyataan, bedakan pernyataan dan kebijakan. Sosialisasikan lah kita tahu itu kan Kak Makbul. Makanya kirim tadi perda yang apalagi sudah orang lebaran yang ditandatangani bawah itu pada tanggal 21. Iya. Ya jadi perda tanggal 21. Jadi katanya itu 21 pas siang. Iya. Turun surat edaran dari kementerian. Iya. Sore-sore pukul 5 sore tanggal 21 hari Rabu itu Pak Dhani langsung melakukan rapat di Balai Kota. Iya. Jadi menjelang maghrib keluarlah surat edaran itu dan ditandatangani oleh Pak Dhani. Di situlah yang mengatur banyak hal, termasuk membolehkan resepsi pernikahan dengan catatan hanya 25% tempat itu terhuni. Ini ada yang perdanya, ini ada yang tanda tangan nanti Kak. Surat edaran SE. Kebijakan ini namanya ini. Beredar ini suratnya tanda tangannya Pak Wali. Nanti kan biar tahu. Tidak ada sedikit. Ada coba. Saya kasih lagan kita. Iya, lihat bagi Tribuners deh. Dari sendiri. Aduh.
Ada betul nih tahu. Saya juga bilang besok juga ndak enak. Iya, kita tidak enak tuh. Nih. Perda. Itu. Ini perdana. Ih, ada banyak tom beredar begini waktunya mau lebaran. Ada juga Garuda. Ada juga Garuda. Iya, Dik. Tahu. Tuh, dah kita tanda tangan lah. Iya. Wali Kota Makassar. Berlaku Iya. mulai tanggal 21 Juli Iya. 2021 sampai 25 Juli 2021. Oh. Jadi ini benar 4 hari tahu. 5 hari. 5 hari, Dik. Jadi ada besok isinya kita cantumkan dengan sebenarnya dengan bahasa yang sangat sederhana. Iya. Ini bahasanya berberi sekali, ya, panjang sekali ini. Tegang orang baca ini. Tengah mati baca padahal sedikit masuk. Masuknya sedikit sekali. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bilang saja, langsung saja bilang kegiatan belajar mengajar. Iya. Panjang sekali kalimatnya, padahal masuknya sedikit. Jadi kita persingkat, sampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami. Iya. Coba sama kita terus. Dan jangki pakai sepatu masuk pasti kalau kotor sepatu. Nambah kuita lu. Nah, tukang becek. Iya, udah kurang ajar ini. Udah tahu apa ini? Kira itu penistaan. Iya. Langsung balas. Itu di Mekah. Di Mekah saya orang pakai sepatu. Iya, mau di Mekah Lempua. Dah. Kakak Iku. Pindah lagi Mijata itu. Hah? Pindah-pindah. Apa sih itu? Kudeta Pak, sama. Oh, bahaya nah. Dua dulu nih, baru selesai. Orang India kita kudeta. Nanti keluar polisi Indianya mah. Itu bisa bilang. Rotan. Temannya Sarukan, saudaranya. Berarti ketemu lagi Kaca? Iya, Dik. Kita kerja di rumah kisah deh. Iya, habis kayak cuti. Oh, cuti Kika. Berapa hari, Roy? Saya menghabiskan waktu dengan keluarga dulu pas lebaran. Iya, Gitu, Dik. Kaca. Nah, sekarang kita bahas 2 halaman dulu baru selesai. Itu mah. Halaman properti, otomoto, dan halaman bisnis. Iya. Halaman properti dulu ini bahas headline-nya soal perumahan Angin Mamire Residence. Yang lokasinya di Jalan Aeropala Hertas Ning Baru. Garis manis kebede kalau cek tinggal 10 unit. Iya deh, tahu. Tipe 69. Dia itu harganya 1,5 M. Ada. Saya tinggal 10 unit. Dia tahu. Dari? Ada aku tadi. Baca lagi besok. Iya. Aman 24 jam kawasan elit. Ini mantau di sana. Tamannya bagus pasti nih Coach. Oke, beli rumah kan? Sudah nggak beli. Di mana? Dia, jangan tahu ada kesebut nanti malu-malu ki. Siapa tahu ada mau datang Tribunus Coach. Iya. Terus ada promo PPKM di Aston, nginap hanya 500.000 semalam. Murah ya, Dek? Selama PPKM. Jadi siapa tahu yang mau tinggal di hotel bisa ke Aston, pasnya bagus ini. Terus ada berita tadi Satgas mengunjungi Liquid yang ada di Claro Kaca. Dia siap nih buka lagi dengan penerapan prokes, protokol kesehatan COVID-19. Jadi sudah lagi izinnya ini untuk dibuka kembali, sempat tutup. Terus untuk halaman otomoto ada kegiatan CSR-nya Yamaha. Dia sudah merampungkan kegiatan vaksinasi, sudah 3.000 warga Makassar dan sekitarnya yang divaksinasi lewat programnya. Kerennya? Yamaha ini. Sudah ikut vaksin kita. Di mana sih vaksin kita? Tempatnya tentara ya? AstraZeneca atau? Iya. Atau Sinovac kita? Seneca. Sama kayak Bapak yang mana? Saya Sinovac saya. Iya. Terus untuk halaman 3, halaman bisnis ada suaranya Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia dan Indonesia Hotel General Manager Association. Dia itu menyuarakan soal PPKM Kocak. Menurutnya ini hotel-hotel sama restoran ini diambang kolaps kalau misalnya PPKM masih terus diterapkan seperti sekarang ini. Betul. Dia bilang karena tahun 2021 ini hotel-hotel yang sudah tidak punya lagi cadangan
untuk uangnya. Karena kan kalau misalnya 2020 kemarin, Iya. dia masih ada simpanannya uang dari sebelumnya. Betul. Kalau tahun 2021 ini sudah ada. Jadi kalau misalnya masih dilanjutkan seperti sekarang, mereka katanya tinggal menunggu waktu untuk kolaps. Artinya dia berharap tidak dilanjutkan dia berharap, cuman kan mudah-mudahan ya intinya mudah-mudahan pandemi berlalu. Dia juga memberitakan tentang larangan pesta pernikahan itu kalau katanya tidak ada jika kayak begitu, tidak ada larangan, hanya jumlah pesertanya hanya 25% sekarang dari total ruangan. Ada tadi kata none kau cak bakso goreng. Deh, nak tadi kayak itu. Iya, kita iya. Bakso goreng itu dia namanya bakso goreng CV Dewi. Lokasinya di CV Dewi lah namanya CV Dewi. Harganya murah 25.000 dan sudah dapat 8 bakso besar. Terus kabar terbaiknya dia mau buka di Sudiang. Negara Sudiang dia mau buka. Sana salah satu nih. Senang, ada bakso goreng di sana. Jauh tasnya itu. Biasanya bakso tusuknya gitu. Kalau di Sudiang Tribuners. Pakai masker di warga Sudiang itu Tribuners. Like dan komen. Apa namanya? Ada. Body Nanti Budi Food tolong review ini yang Sudiang ya, Sudiang. Kalau dia buka di Sudiang. Ya ini bakso goreng CV Dewi namanya. Dia harganya serba 25.000 dan potongannya besar-besar. Terus ada hasil pertemuannya orang Pertamina sama Pak Dhani Pomanto. Pak Dhani Pomanto katanya mendukung program Langit Biru, yaitu penggunaan BBM ramah lingkungan. Iya tahu. Jadi nanti ke depannya akan dibuatkan aturan kalau ASN dilarang akan wajib pakai BBM ramah lingkungan. Tapi belum rencana ke depannya. Ada bursa calon ketua HIPMI Makassar. Nidal Rusdin mendaftar tadi. Siapa? Siang. Nidal Rusdin, anaknya Pak Rusdin Abdullah. Rusdin Abdullah nih ya, dia mendaftar. Menjadi calon ketua HIPMI Makassar. Dia nih masih muda. Kelahiran 29 September 2002, maju sebagai perwakilan milenial. Menjadi calon ketua HIPMI. Aduh, halaman 4 masih kan. Oke deh kayak gitu. Pulang. Asal. Lagi sekarang. Udah selesai. Halaman 3 tetap rem 2 kali. Ini mau ke PSM Makassar. Apa yang terjadi dengan halaman PSM Makassar? Keluar nih. Apa itu Kakak Pian? Halaman Makassar ini. Ya halaman Makassar apain dulu? Saya mau dulu. PSM mau dulu. Libur di pemain ini. Libur gede. Nikmati liburan tahu. Iya tahu. Cari pertandingan. Pertandingan ini. Latihan terus. Tapi benar. Iya. SM ini sedikit ada angin segar terus tidak tapi segar semalam itu angin. namanya angin segar Iya. Tapi ada berapa kali ini sudah bilang angin segar, lampu hijau, lampu apa tuh. Tapi ini ya ada lagi ya namanya janji kita syukur begitu kan janji bagi jam kita tepati sudah bagi dikasih saran 1 kali. Jadi ada janjinya lagi Liga A PT LIB. Direktur utama Pak Ahmad Hadian Lukita. Iya. Bahwa PPKM meskipun ini diperpanjang ke PPKM darurat Jawa Bali sampai 25 Juli, dia tetap optimis. Hitung-hitungannya setelah PPKM darurat nanti dicabut, artinya di akhir Agustus bisa kick off Liga 1. Gitu. Jadi sekarang secara persiapan sudah dilakukan, proposal kompetisi Liga 1 sudah diperbaharui. Salah satunya itu yang terbaru ada sistem semi karantina namanya. Gimana bisa gitu? Modelnya itu setiap tim kan kemarin seri 1, seri 2, seri 3 ini nanti satu hotel itu ditempati 3 klub. Dan harus ketat para pemain dan ofisial tidak boleh berkeliaran. Iya. Karantina. Betul.
setiap pertandingan harus di swab antigen. Pokoknya diperketat itu semua perbaruannya. Sekarang tinggal menunggu rekomendasi BNPB dan izin dari kepolisian. Artinya Ahmad Hadian Lukita bersama teman-teman di LIB sudah mengusahakan dan komunikasi jalan terus. Dan yang terpenting sudah ada sponsornya. Apa sponsornya? Intinya bukan mie Shopee. Shopee. Siapa lagi? Warna biru. Oke. Bang BUMN, kira-kira apa Bang BUMN warna biru? Mandiri tahu. Sama Berry, ada Iya. Berry juga. Sudah dikasih opsinya tuh, tinggal di launching, artinya sudah ada yang mau dana ini Liga 1. Semoga Covid segera mereda dan ya Liga 1 kembali. Jadi berdua gitu Mandiri Beni. Hah? Anu, Satu Ji. satu Ji. Salah satunya. Salah satunya. Hmm. Bukan Berry, Mandiri. Beni juga tahu biru. Nih, warna Ini hijau. orange. Biru. Ada orange ini. Berarti kita nih. Biru tahu. Intinya Bang BUMN yang Itu akan tembok jaya. catnya warna biru. Warna biru tembok cat. Itu kalau berita PSN. Nih. Apa lagi? Kota, kampus. Ada juga tadi Iya. supporter tahu ini. Iya. Lagi nih Domex ini luar biasa. Tidak sembarang ini. Tidak ada kompetisi, tetap eksis. Iya, Tapi ini beramal ini. betul. Beramal jadi The Maxman, salah satu kelompok supporter terbesar di Makassar, di Indonesia ini. Indonesia. The Maxman itu berkurban belasan. Kalau di Makassar, khusus di Makassar itu 12 ekor kambing, 1 sapi. Iya. Tapi ternyata bukan cuma di Makassar, seluruh Indonesia juga. Seluruh Indonesia. Zona dari Sabang sampai Merauke, Iya. puluhan. Luar biasa ini Maxman memang. 37 kambing, 37 kambing, 4 sapi. 4 sapi. Tidak gampangnya itu mengumpulkan, apalagi nih untuk teman-teman supporter tak? Artinya Iya. bukan hanya sekedar hobi nonton bola, tapi juga ada hal-hal yang di aktivitas lain, aktivitas sosial yang terus berjalan. Iya. Gitu Tribuners. Apalagi kampus. Kampus tawa. Kampus. Ya lagi-lagi karena masih sekarang status Makassar naik jadi zona merah COVID-19. 2 kampus terbesar di Makassar, Universitas Negeri Makassar dan Unhas itu kembali membatasi aktivitas kampus. UNM sudah lockdown. Hari ini sudah ada surat edarannya. Jadi 75% aktivitas kampus yang dilakukan secara tatap muka, mau itu aktivitas dari pegawai ta? Kalau kuliah kan memang tidak ada sih, tapi pegawai itu hanya 25% yang diperbolehkan masuk kampus. 75%-nya itu WFH. Sementara Unhas yang kemarin sempat nih wisuda luring, wisuda ini tuh Langsung. wisuda langsung secara terbatas, sekarang kembali lagi wisuda online, wisuda daring. Enggak 100% dia cuma yang nanti hadir di Baruga PP Tarani tuh Iya. cuma wisudawan terbaik. Iya. Kan dulu kan Semuanya hadir di. jadi ya begitulah kondisi COVID Iya. sekarang ini. Dimaklumi Sampai mami. kampus. Berdoa kita Tribuners supaya pagi berlalu di. Apalagi alamat Makassar. Iya. Ini keras-keras semua ini. Kriminal tetap Ini yang lucu nih. Apa itu? Nah, Tribuners pasti tahu itu game-game beli-beli chip. Oh iya. Yang skater-skater. Betul. Ini gara-gara Moji beli chip skater Domino X itu 3 nelayan ini. Nelayan Pulau Lele dia bobol sekolah Ih, SMP 41 Makassar. gimana cara nabobol? Apa nak cari? Diambil 8 laptop. Baru Jual seharga 600.000 satu unit. Baru beli kami chip. Bahaya. Itu bahayanya di game online sekarang. Karena diperjualbelikan tuh. Iya. Adakah chip? Adakah chip ya? Adakah sedekah? Adakah sedekah? Oh, adakah sedekah? Ya,
Yang kedua ini tadi di Tamang apa? Di Antan. Di Mas. Kenapa? Mas. Tidak apa bisa selingkuh. Ih, dendek. Alasannya nih istrinya ada ini perempuan bertetangga Ji. Istrinya itu alasannya mau jaga anak. Iya. Bilang saya di kamar belakang mau. Iya. Mau kak jaga anakku. Suaminya di depannya. Hmm. Ternyata ada laki-laki lain masuk Yelah. dari belakang. Didapat langsung dimasak. Gitu terus bahayanya sekarang. Bahaya nah. Jaga istri tak, jaga anak tak. Jaga suami tak. Jaga suami tak juga. Oke. 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 Dah. Kakak Ripa. Wih, lama tak ketemu dek. Kangen tak kau rindu-rindu. Biasa istirahat dulu dari peredaran sebenarnya. Iya dek. Iya, Dicaski dulu diri ya dek. caski dulu Tribuners. Istirahat rehat dulu dari pusaran. Apa nih Tribuners? Apa nih Tribuners mau dilaporkan? Kamu langsung dek. Virtual itu Tribuners besok ada Women Talk. Menghadirkan. Ada pemateri itu ya, tentunya kita akan banyak berbicara soal perempuan dan ruang-ruang publik untuk perempuan. Oh iya. Ya pokoknya besok itu mulai dari jam 4 sore sampai sekitaran jam 6. 2 jam. Narasumbernya 3 orang itu. Oh 3 orang semua cewek, perempuan. Iyalah, kalau namanya saja Women Talk masa Oh, iya, laki-laki. Sama tuh ada terselip situ. Enggak lah. Enggak deh. Iya. Jam 4 sore nih, Tribuners. Dan jam 2 seperti biasa, live report. Terus Super Bowl besok. Nah, ini menarik juga Tribuners. Apa itu? Nah, ini harus dilihat ini Tribuners. Nggak bisa cuma dicerita saja. Tidak, bursa transfer ini kau Cak. Oh, Bursa iya, transfer mulai Tribuners. ini. Iya, ini Tribuners Ini sudah. Siapa yang paling tinggi transfernya? Ini ada backnya Bayern Munchen yang dibeli sama Real Madrid. Namanya David Alaba. Ini bisa bermain di berbagai posisi ini. Bisa jadi back, bisa jadi gelandang, bisa jadi ball boy juga. Hampir sama posisinya Samsul Herudin. Yang penting bukan jadi kiper juga, jadi Atau manajer juga. isi manajer juga. Nah, kalau itu yang punya uang segalanya itu. Wih, ini benar sih. David Alaba. Ini pemain timnas Swiss, kemarin yang bawa Swiss juga sampai ke putaran perempat final ini Tribuners. Laku keras, begitu Tribuners. Udah ada lagi kayaknya kau Cak. Kenapa lagi? Sudah, gampang. Sudah. Iya. Dah bagi pare. Das. Hebat aja nih kameranya.